Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmono SPD, NIM A61121736, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 Universitas Tadulako. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021 akan melaksanakan praktik video pembelajaran dalam rangka pelaksanaan uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 Universitas Tadulako. Demikian perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dan kita diberi kesehatan. Terusnya salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berikan sahabatnya. Oke, baik. Untuk hari ini yang tidak masuk ada? Masuk semua kan? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Bersiap, doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk lanjut, alangkah baiknya kita biasakan diri untuk penanaman karakter kebangsaan dengan salah satunya dengan cara menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Mudah-mudahan biasanya kita melakukan ini, poin pentingnya adanya karakter kebangsaan tumbuh di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu Bapak minta satu orang yang biasa dididik untuk memimpin atau memandu kawan-kawannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berikan Pembelajaran kita hari ini materi terakhir pada 65 atau Erlangga boleh atau di bahan ajar menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu materi kita hari ini dengan kompetensi dasar kita. Untuk kompetensinya adalah urutan atau peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Materi sikap atau menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang ini bisa dilihat depannya. Di depan ada 5, bisa dibaca. Nampak kan? Salah satunya yang paling penting adalah kita melakukan pengamatan terhadap kasus-kasus pelanggaran daripada peraturan perundang-undangan. Setelah kita menganalisa kasus tersebut, diharapkan kalian bisa memberikan solusi baik dari perspektif kalian ataupun dari sudut pandang atau sisi pemerintahan atau lembaga lainnya. Untuk sikap ada 4 yang dilihat dalam proses pembelajaran. Pertama, sikap religius, jujur, disiplin dan kerjasama.
Nah, ini cara singkat peta konsep yang kita pelajari memaknai peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Ada 3 poin yang dibahas. Kita masuk poin yang ketiga, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundangan. Apa saja materinya? Yang pertama kita memahami sikap sesuai dengan peraturan. Yang kedua, praktik pelaksanaan atau bentuk pelaksanaan daripada peraturan perundang-undangan. Lebih kontennya kita ke bentuk pelanggaran. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang paling penting, yang paling harus kita ketahui bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Itu tercantum pada pasal berapa? Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan materi yang lalu, kita membahas itu peraturan perundang-undangan, kemudian proses pembuatan daripada peraturan perundang-undangan, masuk sekarang kepada sikap atau perilaku masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, pertanyaannya, mengapa perlu adanya peraturan perundang-undangan atau hukum dibuat khususnya di kita bangsa Indonesia? Nah, ya. Untuk mengatur setiap masyarakat. Untuk Mengatur setiap masyarakat. mengatur kelompok lain Agar lebih tertib dan teratur. agar lebih tertib dan teratur. Kelompok 4. Kelompok 1 ada usulan? Banyak lagi ya. Mengatur dan menata kehidupan. Gimana? Mengatur dan menata kehidupan. Mengatur dan menata. Oke. Kita Menciptakan tatanan masyarakat yang adil. menciptakan tatanan masyarakat yang adil. Kalau pertanyaannya ini, mengapa perlu adanya peraturan perundang-undangan? Kita harus bersumber kepada apa itu fungsi daripada peraturan perundang-undangan. Materi sebelum-sebelumnya di kelas 7 juga dibahas tentang apa fungsi daripada hukum. Nah, dan tersumber daripada itu bisa mengetahui mengapa perlu adanya peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Tujuan tertuanya suatu bangsa adalah mencapai sebuah keadilan. Pasti itu. Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala-kendala yang ditemukan. Oke, dalam sudut pandang kacamata kita, bagaimana perjalanan pelaksanaan akan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Apakah semua warga, semua masyarakat paham, taat terhadap hukum? Belum. Alasannya? Bagaimana pandangan kalian dengan kata yang belum? Katanya belum. Bahwa masyarakat Indonesia ini belum semuanya, semua warga itu belum paham, belum melihat terhadap peraturan. Alasannya mengatakan belum. Masyarakat yang masih melanggar aturan tersebut. Karena masih adanya masyarakat yang melanggar aturan tersebut atau aturan yang sudah ditetapkan. Itu salah satu tanda bahwa masyarakat belum semuanya paham terhadap hukum. Belum adanya kesadaran terhadap hukum. Nah, apa bentuk perilaku sebagai warga negara yang baik terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum? Mematuhi. Nomor 2. Betul kata kelompok 1. Untuk mencapai suatu keadilan tadi, nilai-nilai keadilan itu ada 3. Yang pertama, keadilan dari negara untuk rakyatnya. Artinya bahwa negara memberikan, mendistribusikan apa-apa yang perlu dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada nilai legal, keadilan legal, berbanding terbalik, keadilan masyarakat terhadap negara. Apa keadilan itu? Adalah kewajiban menaati semua peraturan yang dibuat oleh. Apa konsekuensi yang kita peroleh jika melanggar? Sanksi. Jelas ya?
bahwa hukum itu sifatnya memaksa. Kenapa memaksa? Karena ada sanksi yang memberatkan kita terhadap suatu aturan itu. Selanjutnya, apa faktor terjadinya suatu perilaku yang tidak baik terhadap peraturan? Bahwa masyarakat itu melanggar daripada aturan. Apa faktor? Kurangnya kesadaran. Yang lain selain daripada itu, Mementingkan kepribadian sendiri. tinggal adanya kepentingan individu yang dikedepankan, gitu ya. Nah, ada lagi yang lain? Kurangnya pemahaman akan hukum. Kurangnya kurangnya pemahaman terhadap. Oke, bisa dilihat di halaman 65. Kesadaran hukum dapat diukur dengan 4 hal. Yang pertama, pengetahuan terhadap hukum. Itu kata kelompok 3 tadi. Kurangnya pemahaman terhadap hukum. Jika pemahaman kurang terhadap hukum, maka rentan bahwa suatu tindakan akan bertentangan dengan. Kemudian pemahaman kaidah-kaidah, nah itu. Kemudian sikap terhadap norma-norma. Kemudian perilaku daripada hukum itu. Semakin rendah 4 hal ini, maka pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu aturan akan sering terjadi. Kita bahas lebih lanjut kasus-kasus pelanggaran daripada peraturan. Lihat di depan untuk memahami lebih lanjut apa saja sikap-sikapnya. Salah satu Bapak angkat di sini adalah lalu lintas. Oke, perhatikan. Dibanting kamu dibanting.
pelanggaran yang dilakukan. Mari yang kami lihat. Ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Oke, satu. Pelanggaran tidak memakai helm saat berkendara. Tidak memakai helm. Apalagi Hah? Tidak sesuai dengan jalurnya. Itu kasus yang mana tadi? Motor, Pak. Ah ya, busway. Mengambil jalur busway. Menerobos jalur Menerobos jalur kereta api. jalur jalan kereta api. Mengganggu aktivitas kendaraan lain. Itu Itu yang kamu main tadi. Yang spion. Lagi. Lagi. Nah, itu sering terjadi di kehidupan kita masing-masing. Melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian ada satu lagi video bisa disimak lebih lanjut tentang ada pertanyaan di balik video ini. Pertanyaannya, apakah sudah efektif? Apanya yang efektif, Pak? Lihat videonya. Perhatikan. Berkaitan erat dengan kasus yang ada di KPD kalian. nanti habis ini.
Oke. Sesuai dengan pertanyaannya, apakah sudah kelompok 1? Jawabannya kan cuma 2. Sudah atau belum? Namun di balik sudah dan belum perlu pemikiran mengapa kamu jawab. Oke, kelompok 1. Jawabannya sudah atau belum? Geleng kepala, berarti belum. Kelompok 2 sudah. Siapkan nanti pemikirannya. Berbagi kelompok masing-masing itu apakah alasan? Kelompok belum. Kelompok 4 belum. Nah, kita ambil dari kelompok 1 alasannya. Dari masih faktor yang sudah itu masih yang banyak masyarakat yang sadar, terus juga masih melanggar. Oke, kelompok 2 menjawab apa tadi? Sudah, ayo. Ini perbedaan satu pendapat dari kelompok lain. Karena jika dari analisis pelanggaran yang dilakukan dari 2018 dan tahun 2019 kontrol 30%. Mantap. Kelompok 3 Masih banyak pelanggaran yang dilakukan. masih banyak pelanggaran yang dilakukan. Kelompok 4 Belum, karena pelanggaran sanksinya belum terlalu berat hingga masyarakat masih berpikir itu sanksi yang ringan. Kelompok 4 berkaitan dengan sanksi. Sanksi yang diberikan masih bersifat ringan. Oke. Yang mengatakan sudah Pak, perbandingan pelanggaran di tahun 2018 dan 2019 bandingkan mengambil argumen dari situ bahwa ada penurunan kasus daripada terjadinya pelanggaran di lalu lintas ini. Ada faktor yang mempengaruhi. Apa saja faktor mengapa itu seseorang sering melanggar lalu lintas? Ada faktornya dari sisi yang pertama tadi, perilaku orang tersebut yang bersangkutan. Kedua dari sisi pemerintah. Tiga dari sisi kepolisian. Bicara dengan lalu lintas secara teoritis, ada yang tahu nggak apa itu lalu lintas? Ada? Ada di depan. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu ada pengertian lalu lintas. Adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah benda atau orang atau barang berupa jalan dan fasilitas penduduk. Nah, apa tujuan daripada aturan lalu lintas? Yang tadi mengatur daripada jalannya lalu lintas, ketertiban di jalan raya ya. Oke, ini kondisi-kondisi lalu lintas di Kota Batam, khususnya berita-berita Tribun dan Batam Pos. Oke, sekarang perhatikan LKPD-nya. Di dalam LKPD ada berita yang diambil dari kumparan terhadap berita lalu lintas. Sama dengan video yang tadi, Operasi Patuh di tahun 2019-2020. Berita tersebut kamu rangkum, masukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan. Rangkumannya kamu analisa dengan pertanyaan yang ada di lembar belakang. Dan waktunya tidak banyak, hanya 15 menit. Selesai. Gunakan fasilitas untuk menjawab analisanya, teknologi berbagai informasi, khususnya internet. Silakan kerjakan. Yang tidak paham ditanyakan. Ya. Tugasnya ada di yang pertama, evaluasi. Ini evaluasi kegiatan dan evaluasi.
untuk penyebaran pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tentang lalu lintas angkutan jalan. Ada berita, ini beritanya. 5.400 pelanggar lalu lintas tidak selama operasi batu 2. Ini beritanya kalian rangkum dalam bentuk tabel ini. Berita tadi, banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas tahun 2019 tahun 2020. Dari mana dapat sumbernya? Ini bisa dari cari di sini angka-angkanya sampai korban luka ringan. Setelah itu selesai, kamu analisa data ini dengan pertanyaan yang ada di ini. Apa tujuan daripada operasi ini tadi? Di mana operasi dilakukan? Kamu dapat jawabannya di sini. Sampai kapan? Ini pertanyaan pertama sampai terakhir berikan sumber bagaimana mengatasi daripada pelanggaran dari ya. Maksimasi pertanyaan kita tahu. Ya, tulis di situ ya. Ini bisa dilakukan ya. Oke, sudah selesai? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 menyusul. Kelompok 4 sudah. 3 sudah. Oke. Sesi terakhir kita mendiskusikan secara khusus RKPD-nya. Nanti secara umum menyangkut dengan materi yang kita bahas tadi. Sampai kita ambil nanti itu kesimpulan terakhir pada kelompok. Oke, untuk kelompok 1 silakan disampaikan apa informasi-informasi yang kamu peroleh dari KPD. Kelompok 1 silakan maju di depan. Yang dievaluasi banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas dari tahun 2019 yaitu sebanyak 1.062.606 dan 2020 sebanyak 538.711 turun dan 71%. Juga terdapat kasus kecelakaan lalu lintas yang pada tahun 2019 terdapat 2.728 serta pada tahun 2020 sebanyak 2.396. Presentasinya menurutnya itu 30%. Juga ada korban kecelakaan lalu lintas. Aspek pertama, korban meninggal dunia sebanyak 648 pada tahun 2019 serta sebanyak 404 pada tahun 2020. Presentasinya 6 kasus di mana operasi dilaksanakan. Operasi tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kapan dilaksanakan operasi Palu? Operasi Palu dilaksanakan selama 15 hari dari tanggal 23 Juli sampai dengan 5 Agustus. Terima kasih. Saya dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Enggak, kelompok 4. Pertanyaan. Kelompok 2 tidak ada, silakan kelompok 1 itu. Kita langsung ke kelompok 3. Perhatikan kelompok 3 tampil, suaranya. Keterangan kami dari kelompok 3 ini berdasarkan hasil laporan dari kami. Terdapat kasus pelanggaran lalu lintas tahun 2019 yaitu 1.606. Tahun 2020 648
Saya nggak mau nanya bodoh. Apa aja? Kamu semuanya hah? Kita ngomong suruh masuk sini. Presentasi tubuhnya 71%. 2.298. Presentasi tubuhnya 30%. 4 korban kecelakaan lalu lintas. Korban meninggal dunia pada tahun 2016 648. Tahun 2020 448. Presentasi tubuhnya 25%. Korban luka berat pada tahun 2019 253. Tahun 2020 335. Presentasi lainnya 32%. Korban luka ringan 5.262. 2020 4.278. Kemudian bagaimana solusi untuk mengurangi pelanggaran tersebut jika dilihat dari berbagai aspek adalah mengadakan penyuluhan lalu lintas di sekolah, saling mengingatkan dan razia diperketat. Ada pertanyaan juga kira-kira? Pengobatan. Nah, Apa saja kasus pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia selain dari rambu-rambu lalu lintas dan mengapa bisa terjadi? Apa saja peraturan yang sering dilanggar di Indonesia selain daripada lalu lintas? Mengapa itu bisa terjadi? Begitu ya? Jawabannya korupsi. Mengapa itu bisa terjadi? Ya, kurangnya kesadaran. Oke, silakan ditutup. Kelompok 4. Dari kelompok 2 itu mempresentasikan hasil dari operasi batu 2019 dan 2020. Mulai dari data yang kami kerjakan, yaitu nomor 1, banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas. Banyaknya kasus yaitu 1.010.606 dan pada 2020 tercatat sebanyak 548.797 dan tercatat bahwa turun 66%. Turun 66%. Tahun 2019 terdapat 113.210 dan pada 2020 terdapat 33.231 sehingga dipresentasikan menurun 71%. Siapa sasaran dari operasi patuh? Yaitu pengguna kendaraan yang tidak mengikuti aturan seperti tidak ada SIM, tidak menggunakan helm dan lain-lainnya. Mengapa jumlah pelanggaran masih tinggi? Karena adanya masyarakat yang masih melanggar aturan lalu lintas sehingga kurangnya kesadaran. Dampak apa yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut? Angka kecelakaan dan kerugian materi semakin tinggi. Nomor 7, bagaimana solusi untuk mengurangi pelanggaran tersebut jika dilihat dari berbagai aspek? Yang pertama, menanam pencerahan lalu lintas sejak kecil. Yang kedua, razia diperketat. Dan nomor 3, Satpol berubah kewajiban untuk hadir di sidang. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi sudah dilakukan oleh Bapak kelompok. Namun kayaknya sudah paham, tidak ada pertanyaan. Terakhir, pada penutup pembelajaran ada kesimpulan yang bisa diambil dari proses pembelajaran awal tadi sampai ke yang akhir. Apa saja kesimpulan yang bisa diambil? Kelompok 1.
kedua, ayat kelompok 4. Jadi kesimpulan utama ini adalah banyaknya manfaat yang dapat kita peroleh. Oke. Kemudian, mengapa masih banyak pelanggaran di Indonesia terhadap hukum? Tadi adanya kesadaran hukum, kesadaran terhadap warga negara itu terhadap suatu aturan itu masih rendah. Yang pertama dapat diukur melalui pengetahuan hukum, pemahaman, sikap. Salah satu contoh lalu lintas. Pengertian lalu lintas ada di pasal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Apa tujuannya? Mewujudkan lalu lintas dan berjalan dengan selamat, lancar, tertib, aman, dan sebagainya. Nah, perjalanannya masih banyak yang melanggar. Apa faktornya? Ada 3. Faktor dari kepolisian. Yang kedua, faktor sarana dan prasarana. Ini salah satu. Jalan sempit akan menyebabkan kemacetan. Macet akan menyebabkan banyaknya pelanggaran yang akan dilakukan oleh pengguna jalan. Yang terakhir, kesadaran masyarakat itu sendiri. Kurang sadar terhadap. Demikian secara umum kesimpulan kita pada materi ini. Terakhir, untuk merefleksi daripada kegiatan awal sampai akhir, apa saja yang perlu ada perbaikan-perbaikan di dalam bentuk pengajaran atau pembelajaran kita. Anda tak masukkan? Ada? Nah, untuk pemahamannya, silakan lihat tugas Ibu Bos, penugasan mengenai mencari kasus informasi selain daripada lalu lintas. Kemudian kamu analisa apa solusi yang bisa kamu berikan, mengapa, apa dampaknya, dan apa solusi yang bisa diberikan. Itu tugas yang akan datang. Oke, Bapak cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, untuk menutup pembelajaran, silakan tugas pimpin doa penutup. Silakan. Siap. Dimulai. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.